Di teras santuy, terasa dekat, bikin nyaman. Sebelumnya Oke. sebelum bikin nyaman tadi sebenarnya Kabia itu agak kepleset. Iya. Apa tuh coba? Kepleset tuh bikin hangat mungkin Bikin karena hangat. mungkin Ini karena ya di sini tuh situasi dingin banget Kak studionya Panca. lagi dingin Ini kali tanganku ya. pegang deh coba dingin Oh iya kan? dingin Ih, banget. dingin bener. banget. Jadi kayak butuh penghangatan. Iya, ya. iya butuh hangat ya, butuh yang hangat-hangat. Oke Kak Panca, Kak Panca apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabia apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah libur ya? Udah libur Ini kemarin kita kita baru libur. masuk lagi nih jadi sobat BSI. Jadi kita minggu lalu tuh sebenarnya libur ya, Iya. refresh otak dulu ya, biar tema apa lagi nih yang bisa kita Biar kita bahas omongin. lebih mendalam Iya, gitu kan. lebih Sobat lebih BSI ceria juga pasti ngerti ya, ya. biar nggak bosen gitu bener, kan. bener. Oke, kapan cari ini kita akan bahas apa Kita sih? bahas mungkin permasalahan. Kan kita kemarin udah bahas masalah di keluarga udah, Iya. di teman-teman udah, di persahabatan Udah. udah, di relationship juga udah. Udah Sekarang semuanya mungkin ya. kita ke diri kita sendiri kali. Oke, kita harus kembali ke diri kita Iya, juga ya. biar gimana pun Nggak boleh juga- bahasnya orang lain terus Iya ya. benar. Dan gimana pun Oke. juga kan diri kita jadi nomor utama kan Oke, buat benar kebahagiaan kita banget. juga. Kali Oke. ini mungkin kita bahas tentang trust issue. Trust issue apa sih Kak Bia? Trust issue itu jadi situasi ketika seseorang mengalami rasa sulit percaya pada orang lain nih Kak Berarti Panca. Dia orangnya agak sulit percaya sama Susah orang ya, terus mungkin ada permasalahan di Iya, dalam mungkin ada dirinya penyebabnya sendiri. mungkin ya. Jadinya kok susah percaya sama orang lain. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih penyebab orang jadi memiliki trust issue itu sendiri Kak Panca? Nah, trust issue kan tadi udah dijelasin, itu seseorang yang sulit untuk percaya diri sama orang lain. Nah, di sini mungkin kita bahas penyebabnya, Oke. gejalanya dan dampaknya, dan juga nanti kita bahas mengatasinya. Iya, gitu. caranya yang penting Iya. komplit dong, harus dong. Harus komplit. Ibarat kata Oke. kalau misalkan sobat BSI ini lagi ngerasa kayak gini, Iya. biar hilang gitu kan Iya, rasa biar kayak gini. oh ternyata yang gue alamin itu tuh trust issue Iya. gitu ya. Jadi selama ini gue kira itu apa? Nah, itu dia yang kita Nah, akan Kak Bia, bahas. penyebabnya ini ternyata banyak loh Kak Bia. Banyak ya? Banyak. Yang pertamanya itu dia pernah dikhianati oleh seseorang. Oke, mungkin sobat BSI ya yang dulunya mungkin dikhianati bisa juga sama pacar, sama Iya. orang tua, Ataupun sama sama temen juga teman-teman bisa, kan? sekeliling. Kan Iya. sekarang juga kita nggak bisa percaya 100% ke orang Iya, ya. nggak mungkin. Jangankan ke orang deh, ke saudara, ke orang tua atau Iya. ke adik kita sendiri aja sebenarnya jangan terlalu Jangan percaya 100%. 100% Iya, gitu kan. benar. Karena ketika nantinya takutnya kita dikhianati kan, aduh, kita yang udah ngasih kepercayaan 100% jadi kayak Ibarat kata down nih, tuh jadi down Kak Bia. banget gitu loh. Kak Bia tuh sama temen Kak Bia ini diantar nih ke lantai 30. Iya. Udah Terus percaya kan? udah percaya Tiba-tiba nyampe atas. di lantai 30 Di atas didorong. dijatoin gitu kan, kayak Iya. jelek banget. Udah gitu kan kita nggak mungkin juga ngadu ke mereka Iya, kan. benar-benar. Jadi ya itu dia, makanya jangan terlalu percaya sama Iya, orang. benar. Nah, habis Selanjutnya dikhianati itu dikecewakan Kak Bia. dikecewakan ya, mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip, Kalau 11-12 dikecewakan lah. mungkin lebih ke orang-orang terdekat. Iya. Kalau ya dihianati ya mungkin siapa aja juga bisa mengkhianati gitu ya. Iya, Kalau benar. dikecewakan kan lebih orang yang lebih dekat gitu. Iya. Selanjutnya Diabaikan. diabaikan. Diabaikan atau ibarat kata tuh sekarang trennya tuh disia-siakan. Iya. Hampir mirip ya. Mirip. Cuman kalau diabaikan kan mungkin orang, apalagi aku tuh orangnya cerewet, Iya, aku benar. tuh orangnya bawel, aku tuh orangnya protektif gitu. Jadi kan misalnya nih Kak Panca pacarku nih. Jadi kan aku suka bawel, protektif. Nah, Kak Panca tuh ngabaikan aku gitu. Jadi kan gue tuh kayak ngerasa, ih kok gue nggak ditanggepin ya, kok gue nggak dibalas dengan yang Dengan sama gitu ya. yang dengan sama apa yang gue lakuin ke Kak Panca gitu. Jadi Iya, kan iya. kita ngerasa jadi males deh gue bawel lagi ke orang, males deh gue perhatian lagi ke Takutnya orang. ntar gimana Iya, gitu nah ya. jadinya sikap buruk kan ke Iya, benar. aku gitu. Jadinya aku ke orang jadi cuek, ke orang jadi bodoh amatan. Itu kan sifat jeleknya gitu. Nah, Oke. tadi udah bahas masalah penyebabnya, sekarang Kak Bia bahas apa nih Kak Bia? Aku akan membahas gejala tanda-tanda seseorang mengalami trust issue. Apa aja Kak Bia? Yang pertama yaitu mudah curiga. Yaitu balik lagi kan Ya, tadi itu kenapa dia dia di mudah awal curiga, mungkin karena di awalnya dia effortnya lebih besar, Iya. di awalnya dia sangat bawel, sangat perhatian, sangat care, tapi ketika dia tidak mendapatkan balasan yang sama Yang atau yang setimpal. cukup gitu ya jadi dia lebih udah deh gue lepas aja deh gitu. Iya. Yang kedua itu ada kurangnya rasa percaya diri nih Kak Panca. Kak Panca sendiri tuh kayak
menanggapinya tuh kayak gimana sih kalau yang orang kurang percaya Kalau diri? kurang percaya diri ya itu sebenarnya nggak bagus ya, apalagi sekarang kan udah mau 2022 Iya, nih kan. udah milenial Udah sekali milenial ya. banget, ibarat kata kalau orang-orang percaya diri udah pasti mundur gitu kan. Kayak kita nih atau Kabia atau enggak gua gitu kan, kalau kita nggak percaya diri kita nggak mungkin duduk di sini Iya. gitu kan. Kayak kita nggak pede, kita maluan Iya. kan nggak mungkin kita ada di sini Iya, ngomong benar. depan kamera ya kan? Iya, nggak benar, Benar-benar. Oke, selanjutnya itu ada Kesepian, rasa kesepian dan hampa. Kayak situasi lagi rame, serame Mungkin orang yang apapun, orang tapi yang dia ngiranya mengalami- itu sepi gitu, Iya. dia ngiranya itu hampa Iya, padahal rame benar-benar. gitu. Iya ya, karena itu ya orang yang mengalami transisi itu jadi rasa percaya. Yang pertama sih rasa percayanya udah nggak Iya. ada gitu, rasa care-nya juga udah nggak ada. Terus jadi ke orang tuh kayaknya mau deket sama orang atau mau kenalan sama orang tuh udah takut duluan. Iya benar. Takut dihianati, takut disakitin, takut dikecewain lah intinya. Jadi tuh ya itu efek jeleknya ya sebenarnya. Oke, selanjutnya ada apa sih Kak Panca? Selanjutnya tadi yang dibahas Kabia juga sulit memaafkan. Kayak orang itu udah melakukan salah dikit aja tuh kayak maafin itu kayak berat banget gitu loh. Kayaknya itu aku ya. Aku tuh tipe orang kayak gini. Kayaknya aku juga pas tadi aku tanya, Kak Panca hari ini bahas apa? Trust issue. Kayak pas aku baca ya trust issue, aku tuh pun masih awam gitu. Makanya tadi aku baca dulu gitu kan, takutnya salah-salah gitu kan. Pas aku baca, kok kayak gue rasain ya. Kok kayak Kalau trust issue tuh rata-rata hampir semua orang tuh pernah ngerasain Kabia. mungkin lebih besarnya perempuan ya. Mungkin. Lebih ya karena kan perempuan tuh lebih sensitif Iya, lebih ya, lebih sensitif. peka Iya, gitu benar, ya benar. kalau dia kenapa-kenapa. Jadi pas baca pas temanya tahu trust issue kayak hah, kok gue kayak ngomongin diri gue. kayak ngomongin Kan gini Bia. Gini, kita kan di sini ngomongin permasalahan kita. Iya, nah iya permasalahan benar. teman kita. Iya. Nah, gimana pun caranya kita memperbaiki itu semua nah gitu loh. benar makanya tadi pas pertama tadi contohnya kayak penyebabnya dihianati, disakiti itu cukup ngefek sih ke aku karena setelah aku kayak dihianati, disakiti, dikecewain gitu ya. Iya. Jadi aduh mau percaya lagi ke orang susah. Itu Iya. tuh paling penting tuh, percaya ke orang tuh susah. Terus yang kedua itu kayak takutan aja gitu, terus kayak hidup sepi gitu. Ya, Kayak pasti. padahal teman banyak, keluarga rame, suka ngehibur, tapi tuh aku kayaknya Kayaknya rasa sepi iya gitu, kayak kenapa gitu. tetap nggak masuk gitu loh Iya. ke diri aku. Nah selanjutnya kayak terakhir tuh kayak sulit Protektif. memaafkan, protektif dan sulit memaafkan. Aku pun merasakan sih karena udah disakiti, memaafkan, tapi Cuman kadang kalau diingat-ingat lagi kayak susah Iya. kayak gitu kan. orangnya tuh tipenya udah dimaafin nih, tapi tetap keinget. Iya benar. Padahal udah kita tuh udah nyoba maafin. Nah itu Berarti- dia kan yang berarti berkepanjangan efeknya. Efeknya besar ya. Iya, efeknya jadinya jangka lama gitu kan. Ya disakitinnya sekarang, mungkin ngerasanya sampai 10 tahun ke depan. Mungkin Itu yang kalau kita takutin. kalau kayak sekali dua kali dimaafin ya mungkin bisa gitu ya. Mungkin Cuman kalau bisa. misalkan lebih dari 2 kali 3 kali takutnya itu Kitanya ada- gila. Gila kalau nggak trauma. Bener, aku pernah sampai aku tuh kayak udah nggak nafsu gitu, bukan nggak nafsu sama cowok ya, maksudnya Iya. nggak nafsu kalau ketika ada yang ngedeketin aku, udahlah dicabut aja dulu, kayak udah Takutnya nggak kayak mau gitu. udah gitu Iya, ya. kayak udahlah tar aja deh, gue pengennya udah pas tar gue udah kerja aja lah, pacaran langsung nikah, sampai udah mikirnya tuh kayak gitu. Seharusnya gini loh Kak Bia, kalau misalkan kita lebih sering dihianati, lebih sering kecewain, terus kita kenal nih sama orang yang dekat sama kita gitu Oke. kan. Nggak apa-apa lah, ibarat kata kita nggak dulu deh gitu kan, skip dulu. Stop dulu ya. Bukan berarti kita nunggu, kita kerja, kita mapan, jangan seperti itu. Oke. Kita ke diri kita lagi, kita nunggu kita siap. Kalau kita Nunggu udah siap, sembuh kita ya, baru kita harus mulai. sembuhin diri Iya, kita kalau misalkan dulu. kitanya belum sembuh, kitanya belum bisa lupa masalah yang Lalu. lalu, itu kita jalanin ke yang baru aja tuh susah Kak Bia. Iya, soalnya ngiklasin itu yang paling susah ya. Maafin mah gampang. Sekarang juga bisa dia maafin, tapi kan kalau mengikhlaskan susah ya. Melupakan itu susah. Iya, susah Karena banget. kita dari TK sampai SMK bahkan sampai kuliah nggak ada pelajaran melupakan. Iya, yo. Mengingat semua. Oke, oke, keren juga. Tapi benar kan? bener. Ya makanya itu harus balik lagi ke diri kita. Itu tuh menurut aku lebih cara kita mengontrol sih. Iya. Yang tadinya kita orangnya kalau ada masalah tuh harus emosi, harus nanggepinnya lebih lebih nggak bisa sabar. Lebih temperamen. Itu ngajarin aku kayak oke. Ketika aku disakitin sama siapapun, mau sama teman, sama pacar, sama siapapun, aku sekarang lebih ke yang calm. Kayak oke, ya udah nggak apa-apa gitu kan.
Karena Iya. menurutku aku seemosi apapun, mau aku meledak-ledak, aku ngomong kasar hewan binatang, kebun binatang segala macam percuma. Karena kalau udah terjadi Iya, gitu karena kan. aku balik lagi ya udah misalnya pacar selingkuh atau apa ya udah terjadi. Iya, mau gimana lagi? Ya mau gimana lagi? Kita mau dari A sampai Z Iya, ngomongin mau juga. marah, ya marah Marah. pasti, mau emosi ngapain buang-buang tenaga menurutku ya. Jadi ketika aku dikecewain sama orang, ya udah paling nangis, dan nangis itu paling cuman sehari 2 hari, habis itu ya udah forget aja gitu, kayak ngapain nih orang udah nyakitin kita, Iya. ngapain kita harus inget dia. Ya berarti ya Tuhan ngasih yang baik gitu, makanya dikasih tahu dia tuh buruk gitu. Iya, Jadi benar-benar. ya kalau sobat Besi ada yang hianati mungkin ya dikecewain, nggak usah lah berlarut-larut gitu kayak nangis sedih. Ya boleh sih nangis sedih, cuman Wajar lah, itu manusiawi. wajar lah manusiawi ngerasain ke kita Cuman kalau disakitin terlalu pasti sedih. berlebihan gitu takutnya Ya nggak, gimana malah dia gitu yang kan. kepedean dong. Iya. Ya nggak, yang nyakitin kita, wih gue hebat nih bisa bikin dia nangis, Iya, bisa bikin dia gagal move on ya. Ya makanya kita harus pinter-pinter mengontrol diri kita gitu. Oke, daripada gue balas dendam daripada gue emosi ngomong yang nggak jelas, mendingan gue balas dendamnya dengan cara harus lebih sukses, Iya, benar. harus lebih cantik, Harus harus lebih lebih bahagia pribadi juga yang ya lebih kita. baik lagi. Jadi kan itu bikin mereka nyesel sih, Iya. udah nyakitin kita, mau teman mau siapapun itu gitu. Terakhir Kak Bia, masalah protektif. Ini banyak banget permasalahan kalau protektif ya. Aduh, kenapa sih bahasannya ada di dalam semua? Kayaknya aku harus ke psikolog apa Sebenarnya kemana ya, soalnya aku pro- ngerasa itu banget. Protektif tuh sebenarnya nggak baik gitu. Dalam hubungan kadang nih Kak Bia, saking protektifnya tuh kayak sampai tukeran email, tukeran akun Oh my segala god, itu macam. udah parah sih. Iya. Gue jujur gue pernah dulu. Pernah? Sampai Tukeran email, apa? Tukeran email. Email buat? Soalnya lagi tuh gue pacaran kayaknya nggak sehat gitu kan. Iya. Kayak pacar gue ini udah beberapa kali ketahuan main aplikasi dating. What? Nah, setahu gue kalau dia login aplikasi dating itu notifnya tuh masuk ke email. Iya, maaf, di mail. Akhirnya dari situ kita tuker-tukeran email biar nggak ada aplikasi itu masuk. Sampai Notifnya. segitunya. Sampai segitunya. Wow. Aku tuh paling toksik, maksudnya protektif toksik itu apa ya? Cuma IG kita tukeran, email Oh kita IG tukeran. IG sih aku nggak pernah menganggap itu toksik ya, karena kan selama kita dua-duanya mau ya itu nggak protektif gitu ya, kita saling saling terbuka gitu. Iya. Menurutku kalau IG ya pasti aku sama siapa yang pernah berhubungan sama aku pasti pernah tukeran IG sama aku, tapi ke email tuh nggak pernah. Yang terakhir itu paling parah, aku tukeran handphone. Tukeran handphone nggak pernah. Tukeran handphone yang otomatis dataku ya di HP aku, data Iya. dia ya di HP HP aku gitu. Jadi awalnya tuh mungkin aku tuh orangnya cuek ya kalau baru-baru pacaran sama orang. Jadi kan mungkin pacarku tuh menganggap aku tuh ada apa-apa gitu, Iya. atau aku selingkuh gitu karena saking aku cuek dan gak pedulinya, padahal ya itu emang sikap aku gitu. Iya. Jadi dia tuh mungkin saking gak percayanya ngajakin aku tukeran handphone. Kayak ya kita kan mau nolak gimana ya, pasti kan Sobat Besi kalau ada yang pernah mengalami gitu yang lebih parah mungkin mau nolak juga bingung gitu kan. Benar, Kalau kita nolak takutnya kita dianggap bener selingkuh. Kalau kita ngeiyain pun ya itu kan data-data kita semua ada di handphone kita gitu. Apalagi kan aku masih kuliah juga gitu kan, dosen segala macam. Dan ya udah akhirnya aku ikutin aja deh tukeran handphone. Dan ya udah itu tukeran handphone itu berlangsung lama sih, sampai 3 bulan lebih. Itu lama banget loh. Iya kan? Dan Udah kata sampai UTS loh. dan sampai akhirnya udah mungkin pacarannya udah berjalan lama, oke mungkin si pasanganku udah mulai menerima nih, mulai tahu lah sifatku gimana, udah baru Sebenarnya dibalikin Kak lagi. Bia kalau misalkan kita pacaran itu sebenarnya nggak perlu seprotektif itu loh. Sebenarnya kan IG, kadang ya karena pas pasangan kita protektif, kitanya tuh jadi pengen ikut-ikutan gak sih? Kalau aku iya. Risih. Kalau aku bisa jadi protektifin sama, aduh sampai bingung ngomongnya, Protektif. diprotektifin sama Kak Panca misalnya, kamu gak boleh keluar sama yang lain, kamu harus ngabarin bla 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 bla. Aku pun jadi ngikutin. Iya pasti harus lah. Nah itu tuh yang bikin jelek, yang tadinya aku bagus sikapnya cuek, gak terlalu peduli, yang enjoy, jadinya akunya juga jadi ikut protektif dan jadi ikut Sebenarnya ketakutan. itu nggak boleh lah. Nah itu Nggak dia. boleh. Nah kalau misalkan Sobat Besi nih punya pasangan, punya pacar,
kalau niatnya udah selingkuh ya selingkuh aja. Itu sih yang aku pelajari sekarang. Mau diprotektifin kayak semacam apapun Iya. itu, kalau emang udah dasarnya niatnya selingkuh Dia ya niatnya selingkuh. udah nggak serius sama kita gitu ya. Iya. Malah aku kadang suka berdoa. Kalau misalkan dia serius sama kita, mau kita protektifin mau enggak, Iya. ya udah, dia Aman nggak- aja, nggak lancar bakal aja. apa-apa, dia aman-aman Iya, iya. aja gitu. Karena nggak baik loh, bener. Iya. Kalau gue sendiri sekarang ya, kalau misalkan gue diprotektifin, gue lawan. Ibarat kata, Iya, mendingan kita melawan dan sebaiknya Iya, sih ibarat menjelaskan kata nih, baik-baik ya. ibarat kata nih, dia ngelarang gue untuk main sama teman-teman gue, Oke. gue tetap main. Ibarat kata gue Mungkin main ya have fun gitu. tanya dulu lebih baik kayak kenapa sih lu protektif Iya, gitu. mungkin. Gue misalnya aku ngejelasinnya gini. Ya karena gue takut lu selingkuh, gue takut lu ganjen sama cewek. Ya cari solusinya. Oke, gue main ya, tapi gue janji gue bakal ngabarin. Iya. Ntar gue telepon kalau gue udah sampai. Nah, itu kan bikin kayak kita tenang Iya, dan benar-benar. pasti semuanya ada jalan keluarnya Ataupun, kok. misalkan nih teman kita atau sahabat kita ada yang kenal sama kita gitu, ya udah kita ajak main deh Kita gitu ajak kan, main. biar dampingan juga. Iya, benar gitu, benar benar. Jadi jangan sampai protektif itu jadi bikin sifat diri kita tuh jelek gitu. Jadi kayak perang dunia. Iya, jadi kita tuh hancur sama diri kita sendiri gitu Iya. loh. Karena kita nggak bisa ngelawannya. Sebenarnya sih ya susah ya, pasti susah kayak ngelawan. Ya udah Cuman nggak percaya kita harus sama orang. coba untuk Iya, kita ngelawan, harus kan. coba. Apalagi sekarang semakin besar kan masa begini terus ya Iya. kan? Ya kalau disakitin udah, oh oke, gue disakitin berarti besok gue nggak boleh ngelakuin yang kayak yang gini lagi. Iya, Besok benar. gue harus lebih hati-hati. Iya, Besok gue harus lebih pikir panjang dulu. Kalau kenal sama orang, kalau temenan sama orang, gue harus lihat bener-bener dulu ini baik Iya. buat gue apa enggak. Jangan yang oke dia baik boleh jadi teman gue, Cuma- oke dia setia boleh jadi Kayak pacar cuman gue. sekedar gini Iya. deh, dipinjemin duit 1.000-2.000 Nah. langsung kayak udah lu baik Iya, gitu. jangan kayak Jangan gitu. Udah harus bener-bener apa ya? Harus mikir-mikir panjang, harus Iya. lebih bisa ngontrol Ya, diri. minimal nih ya temenan itu setahun 2 tahun dulu kita temenan kan, Iya. kita baru udah bisa kenal dia baik atau enggaknya kan. Pas kita lagi susah ada enggak? Pas Iya. lagi kita Masa dikecewain dia kita mau bantu dalam tidak satu gitu. tahun kita nggak ngalamin susah, nggak ngalamin Iya kan senang, nggak pasti kita mungkin. ngalamin kan. Istilahnya kita kalau berhubungan pacaran sebulan 2 bulan aja berantem terus, Iya. apalagi sama temen sama mau jadi sahabat lebih susah Bukan cobaannya. sebulan 2 bulan berantem tiap hari. Tiap hari kan udah pakai pengalaman Udah nih tiap stres rasanya. udah ya Allah gue pengen putusin sayang ya Nggak pengen putus, berantem berantem mulu. mulu ya itulah cobaan. Makanya kita harus itu tuh sebenarnya lucu sih ya kalau ngeliat orang yang pacaran tuh kayak menurutku tuh kayak aku tuh kalau pacaran di otak aku tuh kayak oke, kayak mencoba lebih dewasa gitu. Iya, benar. Oke, dulu tuh kalau berantem tuh minta putus gitu. Kalau berantem tuh Tapi apa? kalau gue sepanjang sejarah gue berantem, gue nggak pernah minta putus. Berantem Aku udah minta berantem putus berantem mulu. aja. Itu sih itu yang nggak bisa gue ubah sampai sekarang. Kalau gue lagi emosi, gue minta putus. Makanya Nggak tahu aja. gue salah satu orang yang nggak pernah gue putusin. Maksudnya gue punya pacarnya tuh nggak pernah gue putusin, bahkan dia yang mutusin gue. Iya. Gitu. Kayak semua cewek sih sobat Besi ya, yang cewek-cewek kalau nonton kayak 80-90% lah cewek kalau emosi kalau berantem pasti minta putus kok kak. Kayak mungkin di otaknya yang nggak mikir panjang Iya, gitu. mikir panjang. Padahal Maksudnya- kalau cowok hebatnya kalau lagi berantem dia lebih mikir panjang Iya. menurutku. Kalau cewek kalau berantem dia nggak mikir panjang. Main asal lepas Iya. aja gitu. Kalau cowok tuh masih ya sabar-sabar lah, Iya. tahan-tahan lah ya kan. Kalau cewek nggak bisa kayak gitu kan. Aduh gue disakitin kayak merasa paling tersakiti gitu ya. Padahal kita kan nggak tahu ya. Padahal kita udah ibarat nyakitin kata- pasangan ibarat kata kita apa enggak. Masalahnya tuh kayak sepele gitu. Iya makanya sebenarnya tuh kita harus banget ngejauhin sifat-sifat buruk kayak gitu biar kita nggak memiliki trust issue itu ya. Iya. Kayak jadi biar percaya diri. Lanjut Kak Bia, kita dampak kan salah lagi Kita ngomong. salah mula. Kita Kita akan bahas membahas dampak dari trust issue. issue. Yang pertama itu ada rentan overthinking. Aduh, Mm. kayaknya gue masih di overthinking. Overthinking enggak sih aku enjoy Tapi aja sih. enggak tiap hari sih, kayak jarang-jarang. Jarang-jarang sih iya Iya, sih sekali dua jarang-jarang. kali masih ya wajar lah namanya manusia ya. Iya, benar. Punya otak kan maksudnya bisa mikir segala macem. Ya overthinking boleh aja tapi juga secukupnya menurutku. Jangan terlalu berlebihan gitu. Ya kalau kita lagi nggak ada kerjaan ya overthinking dikit ya boleh lah. Boleh. Tapi maka itu kita harus menyibukkan diri kita
sendiri sebenarnya. Iya. Biar nggak ada waktu lagi lah buat overthinking, mikirin yang nggak seharusnya kita pikirin. Kayak kita nih Iya. sehariannya harus apa, misalnya kita nggak ada kegiatan apa, ya apa kayak kita Iya, kerjain apa kayak. kek? Ya mungkin yang kau kan tapi kan lagi online Kak, kuliah online, tetap aja di rumah kan lebih banyak waktu ngasonya. Ya kalian nyapu, Iya, nyapu, ngepel, ngepel, nyuci baju, bersih-bersih masak, rumah. Masa lebih iya? belajar masak kan itu lebih Iya, positif masa gitu. iya di rumah ada debu kita diemin aja. Iya makanya, kan emang nggak pegel tuh punggung rebahan doang ya kan? Pegel banget di sini. Iya, paling Bakal. jalan-jalan kayak kemana kayak pokoknya kita jangan sampai kayak ada kesempatan buat overthinking sih Iya. menurutku. Kayak aduh di otak gue kadang sempet ya kayak gini, gue lagi rebahan gitu ya. Terus gue tiba-tiba mikir, ih kalau gue diginiin gimana ya, terus kalau gue disakitin gue harus gimana ya, kalau gue diselingkuhin gue harus gimana tuh. Aku ada loh pikiran kayak gitu tapi kayak aku langsung kayak gitu, kayak nggak usah mikir kayak gitu, maksudnya kayak udah jalanin aja jadi gitu. Jadi ya nggak sempet sih kalau udah ada pengen menjerumus ke overthinking, aku kayak udah nyetopin diri aku sendiri Ya harus gitu. nyetopin sih. Iya itu sih salah satunya. Kalau gue Selanjutnya, kadang kalau overthinking tuh, kalau lagi diam atau lagi buka-buka TikTok tuh kadang kayak inget orang-orang dulu gitu yang pernah bikin gue tuh seneng naujubillah, seneng banget sampai ujung-ujung langit, pokoknya ngerasa tuh seneng banget. Tiba-tiba dia hilang atau pergi dari gue kan ngerasa kehilangan banget kan. iyalah pastilah. Dan dari Apalagi situ kita kayak udah ngasih kasih sayang kita, iya, ya kan? kayak udah effort banget Iya, gitu. Nah, iya, mungkin gue overthinkingnya dari situ, kadang suka keinget mukanya atau keinget kelakuannya. Iya pastilah, pasti sobat Besi juga pasti ada yang kayak gitu ya, apalagi nggak pernah kepikiran kayak kalau gue selingkuhin gimana, kalau gini gue nggak karena gue nggak kayak gitu. aku nggak tipe yang selingkuh jujur loh. Aku tipe yang kalau nggak punya pacar gebetanku banyak. Iya. Oh nggak kayak itu, nggak istilahnya setiap itu ada deh, tapi kalau udah dapet punya pacar satu gitu ya, udah punya pacar udah Ya, pasti kayak ditinggalin gitu aja udah setia ya, pasti harus banget gitu lah. bucinnya bucin banget. Nah tapi kan itu yang aku salah, karena aku udah saking setia dan bucinnya ya kita ngasih 100% kepercayaan aku gitu. Iya, benar. Jadinya ya seneng sedihnya gue udah gue limpahin deh ke lu gitu. Nah kan kita nggak tahu ya lawan kita tuh terima apa enggak. Makanya pas ketika misalnya dihianati atau ditinggalin ya itu sakitnya bukan main banget. Terus yang kedua, mungkin tadi kita udah bahas juga di gejalanya juga, yaitu merasa kesepian. Iya yang memiliki gejala trust issue ya pasti ngerasa kesepian dimanapun itu sih sebenarnya. Ibarat kata nanti menurutku yang ketiga itu dia bisa jadi orang introvert. iya bisa jadi, karena yang kayak aku gitu modelannya gini, yang ngomong ke siapa aja, bawel ke siapa aja, sekali disentil atau disakitin gitu ya kayak udah deh aku diem. Iya benar. Udah deh Atau aku enggak, kayak kita nih datang ketemu teman gitu, kayak yaudah kita diam-diam aja, iya main phone aja dari awal kumpul sampai Iya, asal benar. ambil sampai kelar sampai pulang. kayak udah sibuk sendiri main phone kan. aja. Kadang juga ya padahal kita udah di suasana rame gitu ya, lagi nongkrong. Iya. Zaman sekarang kan nongkrong, tapi kok tetep ya gue tuh ngerasa diri gue tuh kurang ya, ngerasa gue tuh tetep kesepian gitu ya. Padahal sahabat gue pikir punya, Iya. keluarga alhamdulillah yang baik-baik aja. Tapi kok gue ngerasa kayak ada yang salah gitu di diri gue, sampai gue tetap merasa kesepian Kayak ngerasa, gitu. kok gue ada yang kurang gitu Iya, ya. iya aku suka ngerasa kayak gitu. Ini apa sih yang salah? Iya, Makanya, nah itu dia kita harus cari tahu dulu tuh. Pasti kita tuh tahu dong penyebabnya. Pasti Kenapa? tahu. Pasti Nggak- kita tahu, nggak nggak mungkin mungkin nggak kita nggak tahu tahu. gitu kan. Karena kan apa-apa yang ngalamin ya kita Iya, gitu benar. kan. Ya kita makanya harus benar-benar nyari tahu. Oh penyebabnya ini nih. Oh oke, gue caranya gimana ya? Apa gue harus nikhlasin? Ya nggak apa-apa gitu kan. Harus gue lupain. Yang mau nggak Iya. mau kan itu yang harus kita jalanin. Nggak Harus. mungkin kita lari gitu Nah, kan. ini Kabia terakhir. Kita tadi udah bahas penyebab, gejala, dan penyebab, dan sekarang cara mengatasi dari trust issue. Yang pertama kita mencoba untuk komunikasi. Ibarat kata Oke. kalau misalkan kita nih kumpul sama teman-teman kita, misalkan cuman kita dekatnya sama 1-2 orang doang, yang nggak Iya. apa-apa. Iya, Yang nggak penting apa-apa. ada di diri kita tuh buat interaksi, komunikasi. Atau gitu kan. kita yang biasanya ngomong cuma 1-2 orang yang kita kenal, ya cobalah ngobrol sama teman yang belum kita kenal. Iya, kita katakan teman kita. Misalkan nih, gue lagi nongkrong nih sama Kabia misalkan gitu kan. Terus gue nggak kenal nih sama temennya Kabia, otomatis kan gue ngobrol sama Ngomong sama Kabia gue doang, kan. kan temen gue nggak diajak ngobrol kan. Iya, Kebanyakan kayak gitu kebanyakan kan. Kayak gitu kan. Lebih baik kayak kita kenalan, Tapi siapa tahu. ntar kan Kabia tiba-tiba inisiatif nih kayak, oh ini kenalin nih Iya, temen gue, benar. Gue juga kan. suka gitu kok. Iya. Mending kayak gitu. Iya. Jangan main asal diem-diem aja. temen Jangan kita kenalan. sekarang apalagi ya nih anak milenial yang kalau misalnya gue nih lagi diem, gue temennya gue tuh temennya Kapanca misalnya lagi nongkrong,
gue tuh mukanya emang judes gitu misalnya, karena ya nggak kenal gitu ya, dan karena emang pembawaan mukanya udah gini. Terus Kak Panca kan sekarang zaman sekarang banyak yang bilang, ih dia mah judes, ih dia mah nggak friendly, ih dia mah apalah segala macam. Cuman karena kita belum ngobrol gitu, dan orang udah bisa nilai kita seperti itu gitu kan. Jadi lebih baik kayak ya udahlah, kita harus lebih rendah hati dan lebih ya jangan menganggap orang yang diem dan nggak ngobrol itu, jangan nganggapnya itu jutek dan segala macam ya, karena kan itu ya maka tak kenal maka tak sayang gitu kan. Makanya kita harus kenal dulu, jangan nilai orang cuma dari luarnya aja, mukanya doang kayak gitu sih menurutku. Seenggaknya cuma say hi juga nggak apa-apa. Iya, yang penting kita buat komunikasi, kita udah ramah sama orang kayak gitu kan, jangan takut mencoba sih sebenarnya. Selanjutnya ini susah sih. Ketawa sih, kenapa? Susah. Apa? Melupakan masa lalu. Susah sih sebenarnya. Itu susah, cuman harus dicoba. Itu tergantung, balik lagi itu tergantung orang ya. Ada orang yang gampang Kak, maksudnya ya udahlah dia udah nyakitin gue, oke udah lu jadi masa lalu gue, udah gue nggak akan inget-inget lagi. Ada yang kayak gitu, tapi kebanyakan kan nggak bisa. Ada yang udah pelan-pelan. Sebelum ngomong kan gue ketawa. Iya, makanya gue kira apa nih, oh dia nih pengalaman dia banyak gitu kayak. Sebenarnya nggak usah dilupain sih, ngapain dilupain, malah nyapin diri sendiri. Kita mencoba melupakan. Gini loh Kak Bia, kalau ngelupain itu susah, ya udah kayak ambil aja pelajarannya aja gitu loh. Yang bisa diambil dari masalah tuh apa sih pelajaran yang bisa gue ambil? Ya udah gitu pelajaran itu yang bakal nanti kita kembangin di kedepannya gitu kan. Bener. Walaupun kadang masih suka kepikiran sih masa lalunya. Enggak sih, karena alhamdulillahnya aku nggak pernah menyakiti orang yang selalu menyakiti aku gitu. Jadi aku kayak nggak ada kepikiran gimana gitu ya. Jadi ya udahlah, dia udah nyakitin gue berarti dia nggak baik, udah aku that's it, cuman kayak gitu aja. Jadi aku tuh kalau disakitin ya nggak tahu kenapa, alhamdulillah ya orang Allah gitu ya ngasih otak yang kayak aku gitu. Jadi aku ketika disakitin atau diapain deh, pokoknya disakitin sama orang, aku cuman cukup dia nggak baik, oke dia masa lalu. Jadi aku nggak pernah mikir dia baiknya. Kadang mikirnya gini Kak Bia, melupakan maksudnya nggak bisa ngelupain tuh kayak kok dulu dia bisa kayak gitu sama gue. Kalau gue kayak gitu. Kalau gue kayak gitu kayak kok dulu dia bisa kayak gitu sama gue. Karena kalau dia udah ngasih nyakitin aku ya berarti lu siap, kebaikan lu udah gue buang gitu. Jadi kalau udah aku disakitin, udah nangis sih namanya kita disakitin ya, tapi cuma sehari, udah besoknya udah seneng. Kayak ya udah nggak kepikiran lagi. Malah sampai temanku tuh pada nanya gitu, kok lo bisa sih baru putus? Kalau gue tergantung. Udah ketawa-ketawa, udah punya gebetan baru istilahnya ya, karena gue di awal pas menjalani hubungan atau menjalani itu, gue udah effort besar gitu, udah effort gede, gue udah segala macam. Gue masih disakitin juga, ya udah gitu. Gue mah nggak nyesel gitu. Dulu nih Kak Bia, gue waktu SMK mungkin masih cinta monyet kali ya. Iyalah, masih cinta monyet. Gue pacaran itu 1 tahun. Terus putus, itu pas putus tuh gue kayak ngerasa setengah hidup gue tuh bener kayak hilang gitu. Gue di sekolah aja kayak cuman bengong aja. Ya Allah, masa sih? Serius, gue diajakin ngobrol aja tuh bener-bener sampai nggak nyawa sama sekali Kak Bia. Kok ada ya orang kayak Kak Panca gini ya? Soalnya gini loh Kak Bia, kita jalannya 1 tahun. Iya. Orang tua gue dan orang tua dia tuh udah sama-sama kenal. Bahkan gue sama adiknya tuh udah sama-sama kenal juga, udah sama-sama saling bantu. Itu tiap hari pulang bareng, rumah deket. Pas putus kayak gitu kayak ngerasa banget gitu, kayak langsung tiba-tiba sebelah hidup gitu kayak hilang gitu. Pasti sih itu sih. Ya apalagi mungkin Kak Panca tuh orangnya lebih perasa. Iya. Lebih peka. Karena gue kalau misalkan pacaran udah beda lain kalau sama orang yang cuek ya. Kalau gue pacaran udah berinjak ada kata tahun, itu gue sayangnya udah sayang banget Kak Bia. Beda dengan baru sebulan, beberapa 2 bulan ya. gitu. Karena kan biasanya kalau sebulan 2 bulan tuh masih main-main tahu. Iya, berkata kayak cuma doang. Kadang aku pernah ya baru pacaran sebulan 2 bulan tuh masih ada simpenan, masih ada gitu. Tapi pas udah 6 bulan deh, misalnya 6 bulan lewat, udah nggak ada, udah berarti aku udah bener-bener sayang gitu. Makanya alhamdulillah sekarang sampai 2 tahun. Itu pas SMK sampai kayak gitu banget. Terus coba kayak buat ngapain lah masalah itu gitu kan, beranjak tuh. Nah sebelum gue kuliah itu gue kerja Kak Bia. Gue kerja dan gue pacaran juga deket dari rumah. Dan itu pas kita pacaran, ya udah kita pacaran aja. Tapi pas sudah selang 5 bulan 6 bulan, ternyata mau nggak mau kan kita juga serius ya. Ternyata dianya ini tuh sepupu gue, sepupu jauh gitu. Kok bisa? Jadi, awalnya kita nggak tahu gitu, pas
kita 5 bulan 6 bulan dia bilang dia mau nganter makanan ke rumah tantenya. Ya Oke. gue nganterin Anterin gitu kan. dong. Nah tapi pas di jalan tuh gue kayak mikir kayak kok ini Kok kayak kenal ya jalannya iya, ya? kok jalan kayak ke jalan Kayak ke arah rumah saudara gue juga. Terus pas Oh my God. pas datang udah masuk pas keluar ya sebut aja inisialnya A ya. Iya. Si A masih apa? Oh si A sama Panca. Oh kenal. Langsung kayak mikir, hah? Langsung bingung dari situ dong kali ya. Terus My dari God. situ pas pulang nanya, itu siapa kamu? Tante aku. Serius? Iya emang itu siapa kamu? Tante aku Sama juga. lah. Itu jadi sepupu gitu kan. Terus Ih serem banget itu. Bukan maksud gue seremnya karena ya ampun kita udah sayang gitu kan. iya terus kayak udah 5 bulan 6 bulan gitu kan. Akhirnya, Astagfirullahaladzim. terus ini kita gimana gitu kan. Terus ya udahlah kalau misalnya masih sayang udah kita lanjutin dulu aja gitu kan. Udah lanjut tuh. Berlanjut sampai 1 tahun 2 bulan baru putus. 14 bulan putus. Itu yang gue bilang ya, kalau pengen pacaran tuh harus kenal dulu yang lama. Jangan ntar udah ujung-ujungnya lama teraunya sepupuan. Itu mah ngelawak jadinya. Terus Mau dia sakit pas- hati juga ya orang sepupuan. Iya, terus pas gue putus Oh manjaan. itu gue masih dalam keadaan kerja dan gue kerja pun kayak nggak ada semangat sama sekali. Kayak apapun yang gue lakuin tuh salah gitu loh. Oh manca. Setahun. Harus belajar ya. Harus jadi pelajaran banget itu ya. 2 kali lah Kabia sama sepupu Ih. sendiri. Ini gimana sih? Emang gak ada hubungan deket apa sama saudara? Kalau sekali sih mungkin kayak cuman keberuntungan kali Iya. ya. Ini 2 kali loh. Doyan itu mah. Kok bisa ya dia ada yang kayak gitu ya? Itu gue. Alhamdulillah gak pernah. Jangan Itu gue. sampai. Kayak pas lagi tuh saudara gue meninggal. Dia Gak datang. ada. Gue lagi Ya iyalah gila kali gue lu. lagi baca Yasin Kabia. Dia datang di sebelah gue lagi baca Yasin Lucu ya, juga. sepupuan. Tapi pacaran. Boleh gak sih tapi? Boleh. Boleh gak? Gak boleh ya? Boleh. Sebenarnya Kalau boleh. Cuman kalau nggak sepersusuan. kalau nggak Iya, seperdarah ya kalau nggak salah ya. Iya. Bukan Iya. nggak sedara, nggak satu susu gitu ya, pokoknya. Iya, nggak satu ibu gitu, nggak apa-apa. Iya. nggak Tapi apa-apa. janganlah, Tapi gimana sih? Kalau satu nenek juga nggak boleh. Iya udahlah, Kalau pokoknya beda nggak boleh nenek nggak berarti, apa-apa. jangan sama yang sepupu. Ampun deh, kapan nih? Tapi bukan godain. Dia ya Kabia, hubungannya jujur ya. lucu-lucu ya. Kita Nggak, mah butuh sakit hati ya, dia mah mau sakit hati orang sepupunya sendiri. Gak gue Mau doang musuhan. ngerasain, gak gue doang. Abang gue juga pernah Orang tua tahu. tahu. Abang gue juga pernah pacaran sama sepupuan juga. Iyalah terserah lah. Setelah sekeluarga kalian lah nggak mau ikut-ikutan lah. Iya, kan awalnya kita nggak tahu. kalau Ya udah itu lupain gitu. ya, berarti lupain. Jangan gak ikhlas, lu Lanjut. sepupu. Iya, nggak ikhlas juga percuma. Ada pertemuan keluarga pasti ketemu. Iya tapi ngapain? Anggap ini gimana ya? Itu saudara kak. Aku Iya, pengen ketawa lo sumpah. Lanjut. Oke lanjut. Udah lupain itu bener tuh, kita Yang harus next, melupakan yang lalu berikutnya. itu harus. Terbuka dan jujur. Harus terbuka dan harus jujur. Ya harus terbuka sih, jangan semuanya dipendam sendiri, gila yang lama-lama. Ya terbuka juga nggak harus terbuka semua juga sih. Ibarat kata ya Terbuka. harus dibuka ya dibuka. Yang harus jujur ya harus jujur. Kalau yang harus ditutupin ya tutupin aja Iya gitu iya loh. iya. Oke bener, selanjutnya kak. Terakhir belajar untuk percaya diri. Gimana ya caranya? Aku juga sampai sekarang bingung, aku juga masih mikir gimana caranya percaya Cara diri. percaya diri ya itu mungkin lo banyakin kesibukan. Udah. Terus hal-hal apa nih misalkan di kampus ada event ini ada Ikut. ikut aja gitu loh. Siapa tahu ntar kalau menang kan ada rewards. Jangan pernah menganggap diri kita nggak bisa gitu ya. Iya. Sebenarnya sih itu sih, karena kan kita nganggapnya karena nggak percaya diri itu kayak gue nggak bisa deh, gue lebih cantik Kayak atau gini deh, lebih Bia. dari dia. Di kampus BSI kan ada banyak banget event ya Kak Bia. Iya banyak banget. Banyak banget. Mulai dari BSI Talent Square. Iya, BSI Sekarang kan Talent. lagi mencari lagi tuh Iya, ke terus ada bukan lagi- daftar belum? Udah, gue udah Alhamdulillah. daftar. Terus ada lagi namanya Ntar kita foto bareng. BSI Confident kalau nggak salah. Heeh. Itu dia public speaking kan. Cuman Iya katanya iya, mungkin makanya kalau yang suka ngomong kayak Iya. kita, ya udah coba aja di public Nah, speaking. kan kalau BSI Talent itu kalau nggak salah pengumumannya itu tanggal 8. Tanggal 8 Tanggal 8 Desember. Desember pengumuman. Oke. Kalau misalkan Kalau BSI berarti kalau masuk kita foto bareng ya. Mungkin Kita ya. ada project Kita bareng ketemu ya. lagi. Kita ketemu ya. Jadi nggak di Kalau sini BSI doang. Confident itu dia pendaftaran terakhir tanggal 17 Desember. Pengumumannya mungkin Tuh, akhir-akhir bisa akhir-akhir didaftar bulan, Sobat BSI gitu ya. kan. Nah, kalau Jadi- misalkan nanti gue di talent
nggak lolos nih, nah ya udah gue di confident aja gue Iya daftar benar. lagi. Iya, pokoknya pasti banyak kok peluang-peluang zaman Iya. sekarang mah banyak banget Rewardnya- asal kita mau. Kalau kita mau kan rewardnya Iya. juga kan buat diri kita Iya. sendiri gitu kan, buat bikin kita senang itu juga dia. gitu Bisa kan. dapat beasiswa siapa Iya. tahu, mengurangi beban orang tua kan yang nggak disangka-sangka itu dia Iya. kan. Kita percaya diri, kita menang. Lebih pede. Terus kita dapat beasiswa, ngurangi beban orang tua, Iya, di benar. orang tuanya senang, di kitanya juga senang. Nah, Yang plus isu juga iya, bebas iya, gitu kan. maksudnya yang dulu nganggap kita nggak bisa apa-apa, ya kita Iya. tebas deh gitu, nih gue bisa nih, gue sampai kayak di sini Kan gue bisa kebanyakan nih. tetangga kadang kayak Omongannya ya, omongannya pedes banget. ya, kayak anak si itu mah kerjanya tidur terus, Iya, benar, dia benar. nggak tahu bulan depan jadi pengusaha, Iya, amin benar, gitu kan. Ya, makanya kayak kita tuh sebenarnya harus percaya diri gitu kan, harus lebih gue bisa Iya. itu aja, nggak usah mikirin lah aduh ntar gimana ya, kan banyak kan gitu ya, aduh ntar gue gini, aduh ntar gue kalau nggak bisa gimana, udah jalanin aja Jalanin dulu dulu aja, nggak usah bener. mikirin entar-entarnya kan bisa belajar. Nah itu aja intinya, mungkin itu dulu ya. Itu Udah mungkin puas ya, udah ketawa udah kali ya. ketawa, kita udah ngomel-ngomel Papa juga Cah di ini tuh sini. menghibur loh. Oke. Mungkin itu dulu ya, karena udah cukup kali ya mungkin ya. Ntar bosen kalau denger kita lama-lama. Oke. Gue Panca. Gue Biadi, Tera teras santuy, santuy, terasa terasa dekat, bikin nyaman.